hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di Zoom untuk melanjutkan kuliah manajemen biaya kita. Insya Allah hari ini kita sudah masuk pertemuan ke-8 harusnya ya. Oke. Materi yang kita bahas pada malam hari ini, sebagaimana yang sudah saya share di grup, kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan activity based costing, namun kita akan melihat dari aspek manajemennya. Hingga nanti kita melihat dari sisi activity based management. Karena memang yang namanya konteks activity based costing yang kemarin kita bahas itu merupakan suatu metode pembebanan biaya berdasarkan aktivitas, yang mana aktivitas-aktivitas yang dibebani biaya itu juga harus sinkron dengan perencanaan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Sehingga penerapan ABC dan ABM itu satu paket, satu kesatuan. Tidak bisa disendiri-sendirikan. Mungkin kita tertarik hanya pada ABC-nya, ya, hanya untuk coba membebankan biaya berdasarkan aktivitas saja. Tetapi kita tidak mempelajari terkait dengan activity based manajemennya. Itu sama artinya kita mencoba menerapkan sesuatu yang ini ya, berat sebelah. Karena semua activity itu sebenarnya harus tersinkronisasi dengan perencanaan yang dibuat oleh manajemen. Sebab nanti kalau kita tidak melihat activity-nya itu dari perencanaan yang disusun oleh manajemen, maka nanti kita ini akan melihat activity itu hanya secara parsial. Activity-nya hanya dilihat sekilas saja yang nampak tok, gitu. Sedangkan yang nggak nampak biasanya ketahuannya itu agak lama. Padahal kita tahu bahwa perencanaan biaya atau pembebanan biaya itu harus dimulai dari tahap awal, yaitu bersamaan ketika manajemen membuat planning, perencanaan. Biaya yang kita kenal di akuntansi itu memang biaya yang sudah terjadi, karena kita hanya berpikir terkait dengan pelaporannya tok. Padahal kita tidak hanya berpikir di sisi itu, karena kita sedang melihat dari konteks manajemen biayanya, bukan laporan akuntansi biayanya. Ya, jadi kita harus bisa membedakan situasinya dan perspektifnya. Kalau kita sedang melihat biaya itu dari konteks manajemen biaya, itu berarti kita bicara biaya itu mulai dari kita merencanakan alokasi biayanya, ya, hingga sampai terjadi atau terrealisasi biaya tersebut. Nah, kalau sudah terrealisasi, itu nanti ranahnya ganti ke laporan akuntansi biaya, ya, laporan keuangannya, nanti yang akan kita gunakan. Jadi kita harus tahu di posisi mana kita sedang berada dan metode apa yang kita gunakan di sisi itu. Nah, sebagaimana juga kemarin kita sudah bahas ABC, mungkin masih ada yang bertanya-tanya kalau begitu bentuk laporan ABC-nya kayak apa, gitu kan? Nah, sekali lagi kita sampaikan bahwa laporan biaya itu memang hanya melakukan pada saat kita merencanakan dan melaksanakan. Sehingga konteksnya ya situasional, tidak seperti laporan keuangan yang memang sifatnya baku. Ya, laporan keuangan yang sifatnya baku memang baik itu sudah atau sebelum kita itu membuat laporannya, bentuknya sudah jelas. Ya seperti itu aja. Prosesnya pun dalam siklus akuntansi juga sudah jelas. Tetapi kalau untuk laporan biaya, apalagi di akuntansi manajemen atau malah justru ke manajemen biaya yang seperti kita
bahas sekarang ini itu situasional ya atau kondisional kejadiannya, tergantung dari informasi apa yang ingin kita munculkan. Tidak ada standarisasi laporan yang memang rutin harus kita buat dalam bentuk yang baku atau format yang jelas, nggak ada. Jadi kita hanya sekedar menyusun konsep. Konsep itu digunakan untuk dasar. Nanti apa metodologi yang kita pakai untuk melakukan penyampaian informasi biayanya. Sehingga kalau misalkan kita mencoba melihatnya itu dari perspektif EBC kemarin, ya maka EBC-nya itu tidak kemudian semua aktivitas yang ada di dalam sebuah organisasi itu menjadi satu kesatuan yang harus kita susun, tidak. Ya, jadi tergantung dari fokus yang dibuat oleh manajer pada waktu itu. Katakanlah fokusnya hanya di biaya produksi tok gitu ya. Ya nggak apa-apa. Kita hanya tinggal mengidentifikasi biaya produksinya itu mulai dari awal sampai akhir itu melewati proses seperti apa aja. Kemudian di dalam proses-proses itu kita akan menentukan cost pool-nya, kemudian kita menentukan driver-drivernya, baru kita menentukan unit-unit levelnya. Ya, seperti yang kemarin kita bahas itu ya. Nah, barulah nanti kita fokus ke satu perencanaan, kemudian perencanaan itu harus sesuai dengan pelaksanaannya hingga kemudian muncullah evaluasi. Jadi evaluasi itu terjadi ketika perencanaan alokasi itu terrealisasi dalam bentuk realitas penggunaan biaya. Sampai di situ aja. Ya, kemudian nanti evaluasinya seperti apa penggunaan itu, apakah benar driver itu sudah sesuai, cost pool-nya sudah sesuai, unit levelnya sudah sesuai. Nah, seperti itu. Sehingga kalau kemarin ada ilustrasi terkait dengan metode yang dipakai di dalam sebuah pembebanan berdasarkan aktivitas di EBC ya, maka ilustrasinya itu hanya membandingkan dari satu aspek saja. Kalau masih ingat kemarin kita bandingin kotak putih sama kotak biru kemarin itu ya. Nah, di mana itu hanya melihat dari aspek perencanaan pembebanan biayanya hingga ketemu kotak mana yang bisa menggunakan biaya paling rendah. Karena targetnya kalau kita melakukan pembebanan berdasarkan aktivitas ini, kita harus bisa mengalokasikan biaya itu tepat. Jadi efektivitas dan efisiensinya itu terpenuhi. Tepat itu artinya sesuai dengan kebutuhan biayanya dan jumlahnya memang sesuai dengan yang akan digunakan. Nah, oleh karena itulah kemarin kita bisa membuat ilustrasi bahwa ketika jumlah yang diproduksi itu tidak banyak atau sedikit, justru ketika kita menggunakan pembebanan berdasarkan aktiviti itu biaya yang keluar lebih banyak, gitu ya. Sehingga tidak sinkron atau tidak sesuai dengan perolehan hasil yang kita terima dari jumlah penjualan yang kita produksi. Ya. Kemudian ketika kemarin kita coba cek, ketika jumlah yang diproduksi itu banyak, nah ternyata baru efektif, gitu ya. Kenapa? Karena dengan banyaknya yang diproduksi otomatis pihak-pihak yang berhubungan dengan biaya itu juga semakin banyak. Nah, semakin banyak yang berhubungan, otomatis aktivitasnya juga semakin kompleks. Nah, dengan kompleksnya aktivitas, akhirnya bisa lebih efektif apabila kita membebaninya berdasarkan aktivitas. Nah, seperti itu kemarin kesimpulannya. Nah, sekarang kita rencanakan bagaimana kompleksitas itu tadi bisa sesuai dengan perencanaan yang dibuat oleh pihak manajemen. Oleh karena itulah kita sekarang mencoba melihatnya dari base manajemennya, ya, activity-nya dari base manajemennya. Oke, materi sudah saya share ya di grup ya. Monggo silakan dibuka atau kita bisa cek di share screen-nya juga. Monggo. Ya kalau pakai share screen itu diusahakan menggunakan laptop ya atau komputer ya, supaya tidak terlalu kecil ketika dibaca ini. Oke, sambil nyimak yang ada di share screen, ya, coba kita pahami bersama apa yang
menjadi pembahasan di dalam konteks ini. Kelemahan dari kuliah daring itu memang ya bisa disambi-sambi. Itu bukan kebaikan loh ya, tapi itu kelemahan. Karena dengan semakin kita menyambi, otomatis nggak fokus, ya, nggak fokus. Ya, karena nggak fokus, akhirnya pemahamannya juga tidak maksimal. Ya, dan terlihat kemarin sudah saya evaluasi ketika melihat dari sisi hasil pengerjaan UTS-nya ya. Ya, sangat kelihatan hanya beberapa orang saja yang paham. Yang lain sih benar jawabannya, tapi benarnya jawaban itu terlihat bukan dari pemahamannya sendiri. Oke, mungkin belum terlambat, masih ada setengah semester ke depan ya, kita coba perbaiki. Oke, kalau kita misalkan memahami ABC dari sisi pengertian awalnya dulu. Ketika kita melihat dalam sisi pengertian awal, sekali lagi kita mencoba untuk melihat bahwa yang namanya pembebanan biaya tentunya itu dimulai dari sebuah keputusan terkait dengan rencana pengalokasian dan juga keputusan terkait dengan cara untuk menghitung atau menentukan efektivitas dan efisiensi biayanya. Nah, mengarah ke hal tersebut berarti ketika kita melakukan di tahap awal, misalkan masih dengan traditional costing, maka dalam traditional costing itu selalu kita evaluasi apakah ini sudah efektif. Ya, nanti kita tinggal menetapkan indikator efektifnya apa. Indikator efektifnya paling gampang misalkan terjadi penghematan biaya, misalkan begitu. Nah, kalau memang dengan traditional costing aja biaya masih bisa dihemat, masih bisa dikendalikan, ya nggak usah lah kita mencari metode yang lain, gitu ya. Berarti traditional costing itu masih support. Tetapi kalau dengan traditional costing itu dirasa banyak pemborosan, banyak biaya yang tidak tepat sasaran, nah baru pada saat itulah kita mulai mengevaluasi kembali. Nah, sehingga keputusan yang diambil oleh manajemen itu tidak terburu-buru ya, tidak terlalu dini. Belum saatnya kita itu memecah alokasi berdasarkan aktivitas, tapi kita paksakan hanya gara-gara ABC, IBM itu adalah metode kontemporer gitu ya. Itu justru malah akan merepotkan. Ya, justru akan merepotkan karena fokus pekerjaannya jadi terpecah-pecah nanti. Nah, oleh karena itulah maka sementara kita harus bisa memahami dulu berdasarkan indikator yang kita buat seperti tadi misalkan ya, masih efektif nggak sih pola pembebanan biaya yang lama itu. Ya. Kalau memang profitabilitas dari pola yang lama itu aja masih bisa kejaga, ya sudah. Sementara kita tetap berjalan pakai pola yang lama. Tetapi kalau misalkan kita mencoba untuk belajar dulu, karena apa? Karena kalau nanti usaha kita itu semakin lama semakin berkembang, jumlah pendapatan juga makin bertambah, jumlah kapasitas produksi harus meningkat. Dengan meningkatnya kapasitas produksi berarti kita semakin butuh banyak orang. Artinya banyak orang itu banyak aktivitas. Maka kalau pembebanannya tidak dimulai berdasarkan activity, berarti itu nanti terjadi banyak sekali arah pembebanan yang tidak tepat sasaran. Nah, oleh karena itu ya kita coba pelajarin dulu mulai dari tahap paling awal bagaimana sih nanti kita memahami EBM itu secara konkret. Nah, pada tahap awalnya kita coba lihat bahwa EBM itu nanti akan dibebankan jadi 2 dimensi. Jadi kita akan mencoba ini ya, membuat jembatan ini. Membangun jembatan yang nanti akan menghubungkan antara cara berpikir kita pakai traditional costing dengan cara berpikir kita pakai EBM. Ya. Pada prinsipnya ada 2 dimensi nanti di dalam EBM. Ya. Yang pertama dimensi biaya, yang kedua dimensi proses.
Nah, di dimensi biaya ini nanti ada relevansinya dengan EBC, ada relevansinya juga dengan traditional costing. Tapi kalau dimensi proses itu terpisah. Ya, di dalam dimensi proses itu nanti murni sesuai dengan activity yang dilakukan saat terakhir kali kita akan mencoba mengevaluasinya. Nah, sehingga ketika kita bicara dari dimensi biaya, maka ya hampir sama dengan pola tradisional costing, yaitu bagaimana kita membuat pembebanan biaya yang lebih akurat. Ya. Harapannya kalau kita rencanakan dari awal menggunakan EBM ini, maka nanti kita bisa memecahnya menjadi sumber daya yang bisa dihitung, aktivitas yang bisa diidentifikasi, objek biaya yang nanti dialokasikan sebagai produk, pelanggan, pemasok, distribusi, yang bisa teridentifikasi juga. Jadi prinsipnya adalah mengidentifikasi semua kegiatan yang membutuhkan biaya, mulai pada aspek sumber dayanya, pada aspek aktivitasnya, dan pada objek biayanya. Nah, jadi seperti itu. Ya, itu kan mirip dengan yang ada di EBC. Ya, EBC juga begitu. Nah, sebenarnya semua pembebanan biaya itu sudah dilakukan mulai dari traditional costing. Tapi kalau di dimensi biaya yang tradisional costing itu tidak memecah seperti ini. Dimensi tradisional costing itu memecah biaya itu berdasarkan objek yang dibiayai saja. Ya, misalkan untuk produknya, untuk pelanggannya, untuk pemasoknya, untuk distribusinya. Nanti di produk itu nanti dipecah lagi, misalnya biaya bahan bakunya, biaya tenaga kerjanya, biaya overhead-nya. Ya, seperti itu. Di tradisional costing hanya seperti itu. Jadi kelompok-kelompoknya itu kelompok besar. Ya, sumber daya manusianya itu masuk di dalam tenaga kerja langsung, kemudian bahan bakunya itu ya masuk semua jadi satu kesatuan, baik itu bahan baku, bahan penolong, bahan pembantu, jadi satu kesatuan di bahan baku, dan semua proses-proses yang sifatnya variabel itu masuk di overhead. Nah, hanya begitu aja dalam perencanaannya ya. Nah, cuman kalau di EBM dirancang, manajemen membuat informasi terkait dengan itu tadi sumber daya, aktivitas, dan objek. Nah, kemudian dimensi yang kedua adalah dimensi proses. Dimensi proses itu memberikan informasi mengenai aktivitas apa saja yang dilakukan. Nah, sehingga mulai dari tahap awal sampai dengan tahap akhir, mulai persiapan sampai dengan barang jadinya itu muncul, ya, itu diidentifikasi. Oh, apa aja yang dilakukan sih? Terus coba dievaluasi. Pentingkah kita tetap melakukan itu? Ya. Dan seberapa bisa kita anggap baikkah aktivitas yang dilakukan saat ini? Misalkan gini, ya, kita melihat ada aktivitas pengiriman barang dari gudang. Misalkan gitu aja ya sih. Aktivitas pengiriman barang dari gudang. Sementara ini di traditional costing ya kita hanya membebani ada biaya transportasi, itu aja wes. Transportasinya itu macam-macam, mulai transportasi pengiriman barang, transportasi untuk apapun yang dilakukan oleh perusahaan jadi satu, namanya biaya transport. Nah itu kan riskan, ya kan? Karena transportnya tidak terkendali. Pokoknya pengen lungo, yang ngetoknya biaya transport, gitu aja. Nah sekarang kita coba identifikasi transport untuk aktivitas pengiriman barang, bahan baku, misalkan begitu. Nah kita evaluasi coba, gudangnya ada di mana? Oh, gudangnya sejauh katakanlah 10 km dari pabrik. Oke. Terus kapasitas produksi itu membutuhkan waktu secepat apa untuk menunggu yang namanya barang datang dari gudang, ya. Oh, ternyata enggak apa-apa kok. Wong di gudangnya pabrik itu juga masih ada stok, katakanlah begitu. Nah, sehingga tidak perlu cepat kan? Tidak. Nah, kalau tidak perlu cepat, kenapa yang disediain di situ ada 3 truk? Misalkan begitu. Ada 3 truk pengangkut.
Oh ini karena supaya nanti bisa gantian, misalkan begitu truknya. Nah kalau sekedar alasannya itu gantian, berarti kan itu tidak ada hubungannya dengan efisiensi, ya kan? Gantian itu sebenarnya kan hanya untuk kemudahan kemudahan bagian yang mengambil. Nah kalau kita hubungkan dengan efisiensi, berarti bukan hanya sekedar kemudahan dong, tetapi gimana caranya biaya operasional truk itu tadi seefektif dan seefisien mungkin. Gimana kalau misalkan truknya itu kita satu aja, kita siapkan satu aja, yang dua kita ganti atau kita hilangkan. Nggak ada biaya untuk 2 truk transport, hanya satu. Misalkan begitu ya. Otomatis kan biaya untuk satu truk lebih sedikit daripada 2 truk yang harusnya ikut tadi. Ya kan? Nah, sekarang kita coba lihat, ketika satu truk itu berjalan itu, waktunya masih nutut enggak untuk memenuhi kapasitas produksi itu? Oh, ternyata masih nutut kok. Wong satu truk itu misalkan kalau jaraknya hanya 10 kilo, hanya butuh waktu katakanlah 1 jam lah pulang pergi ya untuk ngambil barang itu tadi, misalkan begitu. Padahal kebutuhan barang yang diproduksi ya itu butuhnya setiap 5 jam sekali, misalkan begitu. Nah, berarti kan satu truk udah cukup. Nah, seperti itu contohnya ya. Misalkan kalau kita melihat seberapa baik aktivitas itu. Sehingga nanti kita mengenal ada istilah tidak bernilai tambah dan bernilai tambah. 2 truk yang tadi itu sebenarnya nggak bernilai tambah. Kenapa? Ya karena cukup satu truk untuk pengangkutan udah beres gitu ya. Ngapain harus ada 3 truk? Gitu. Nah, sehingga 2 truk itu kita eliminasi. Nah, dengan mengeliminasi 2 truk itu tadi berarti kan kita menghemat biaya untuk 2 truk tadi. Nah, biaya itu nanti kan bisa kita alokasikan ke tempat lain. Nah, sehingga alokasi di bagian transport bisa kita kurangi, tetapi pengurangannya itu tidak sampai menghentikan proses transportasinya. Nah, jadi contohnya seperti itu kalau kita bicara dimensi proses. Nah, karena tadi kita melihatnya per activity, ya kan, maka seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kita itu tidak bisa mengonsep semuanya itu bareng-bareng. Fokus dulu di sisi mana, sehingga kita mencoba evaluasi posisi-posisi mana dulu yang sebenarnya perlu kita reduksi biayanya. Ya diduga ada pemborosan biaya di situ. Nah, jadi seperti itu mekanismenya. Oke. Nah, oleh karena itulah maka ketika yang coba kita bedakan tadi ya, 2 dimensi tadi kita coba gambarkan di dalam sebuah model IBM, maka nanti secara konkret bentuknya seperti ini. Nah, ini nggak jauh seperti yang saya ceritain tadi. Model IBM itu harus dimulai dari perencanaan. Ya. Nah, dalam perencanaan itu tentunya harus berdasar pada hasil identifikasi, definisi, klasifikasi activity-nya. Nah, oleh karena itulah baru kemudian kita bagi menjadi dimensi biaya dan dimensi proses. Ya. Kalau dimensi biaya itu langsung kita gunakan metode EBC, yang mulai dari membebankan biaya sumber daya ke activity-nya, mengidentifikasi objek biaya dan penggeraknya, menghitung tarif, membebankan ke objek biaya. Nah, itu sudah di ranahnya metode EBC. Tapi kalau dimensi proses, sekarang kita coba lihat dulu dalam satu rangkaian proses itu mana yang bernilai tambah atau tidak bernilai tambah. Maka kita mengenal namanya metode PVA ya, Process Value Edit atau Process Value Activity. Ya. Nah, sehingga nanti kita akan identifikasi, kita buat penilaian dari aktivitas itu. Seperti tadi, kenapa harus 3 truk? 1 truk kan sudah cukup. Nah, itu hasil penilaian. Ya. Terus kemudian kita coba cari penyebabnya. Oh, 3 truk itu ben mudah kok, ben cepat. Ya secepat apa? Oh, proses produksi aja butuh 5 jam sekali kok untuk dipasok. Padahal ketika kita menggunakan truk itu dalam jarak 10 km, ya paling cuma 1 jam gitu. Ngapain harus 3 truk? Kalau 3 truk itu bareng semua, nanti akan ada bahan baku yang diambil dari gudang yang malah justru menganggur. Karena belum sempat terproses, kebanyakan lagi ngambil gitu kan. Nah, itu namanya menentukan penyebab masalah. Nah, kemudian baru dicek urutan kerja seperti tadi.
Wong butuhnya 5 jam, berarti cukup satu truk bolak-balik 1 jaman kan nggak apa-apa. Nah, itu urutan kerjanya. Nah, sehingga perbaikannya apa? Perbaikannya mungkin gini, kita harus bisa memastikan bahwa waktu pengambilan barang itu memang 1 jam. Di mana dalam waktu 1 jam itu sudah mampu truknya itu ngambil satu kebutuhan yang dipakai untuk produksi setiap 5 jam tadi. Nah, jadi seperti itu. Nah, tujuannya apa? Ya kalau di dalam PVA kan justru mengurangi biaya kan, karena prosesnya bisa kita reduksi. Nah, sehingga nanti itu dihubungkan dengan caranya efisi ketika mencoba mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas. Sehingga nanti ketika aktivitasnya jelas, itu kan urusan yang diambil itu tepat. Oh, aktivitas ini, aktivitas itu kan jelas. Gitu ya. Nah, barulah kemudian semuanya itu kalau bisa berjalan bareng, berhasil, itu bisa meningkatkan profitabilitas perusahaan. Karena apa? Kita mampu mereduksi dari biayanya. Nah, oleh karena itu erat sekali sebenarnya hubungan antara EBC dan EBM. Ya. Karena apa? Keduanya sama-sama mengendalikan activities. Ya. Kalau di dalam EBM itu mengendalikan dalam konteks prosesnya, ya, mulai dari cost dimension sampai dengan proses dimension, ya, kita kendalikan. Nah, sedangkan di EBC itu lebih cenderung ke penerapan metodologinya untuk mereduksi alokasi. Ya, sehingga kalau EBC itu lebih dominan ada di cost dimension saja. Ya. Nah, di mana di dalam cost dimension itu nanti yang paling apa namanya ya, paling layak atau paling cocok ya untuk dijadikan indikator. Yang pertama adalah sumber dayanya, di resource-nya. Ya, karena di resource itu nanti biasanya sangat bervariatif ya, makanya harus direncanakan lebih detail. Kemudian yang kedua dari cost objeknya ya. Karena di dalam cost objek itu harus jelas. Itu tadi diarahkan untuk apa biayanya itu. Nah, kemudian evaluasinya jangan sampai ketinggalan. Kita harus mengukur kinerja ya. Performance measures. Jadi kinerjanya harus kita ukur. Apakah dengan dibebani dengan cara seperti itu tadi bisa menghasilkan efisiensi atau enggak. Nah, begitu ya. Nah, sedangkan nanti di proses dimensinya, ya, di dalam perencanaan awal itu proses dimension itu harus jelas drivernya. Itu nanti dibebankan pada siapa yang menjadi drivernya. Maka harus ada driver analysis supaya tidak salah ketika ditaruhin biaya tersebut. Ya. Kayak tadi misalkan, yang semula di dalam tradisional costing yang namanya transport itu dijadikan satu. Ya, satu biaya transport gitu aja. Nah, sekarang drivernya kita cah ya. Transport tadi kan transport dipakai untuk ngambil bahan baku dari gudang bawa ke pabrik. Ya sudah, berarti khusus untuk transportasi pengambilan bahan baku ya kita sendiriin. Ya. Transportasi untuk mobilitas pegawai dan pimpinan kita sendiriin. Ya. Transportasi untuk mengirim bahan jadi kita sendirikan. Nah, jadi seperti itu. Sehingga nanti evaluasinya itu lebih fokus gitu, nggih. Nah, karena kalau dijadikan satu kan bergabung berat ya. Nah, oleh karena itulah maka ketika menerapkan EBM, EBC itu harus satu kata ya, satu ide, harus satu rencana ya. Sebab apa? Banyak sekali kegagalan-kegagalan atas penerapan itu yang sebenarnya bukan masalah ininya, bukan masalah metodenya, bukan masalah orang yang nggak mampu, ya, bukan. Ya. Yang pertama seperti ini, ya, kurang dukungan dari manajemen tingkat atas. Bagaimana kita bisa merancang base manajemen yang efektif kalau pihak manajemennya aja tidak bisa mendukung untuk membuat analisis terkait dengan manajerial, ya, kurang dukungan. Ya apapun penyebabnya ya kurang dukungan itu yang jelas. Ketika terjadi hal seperti ini maka itu berpotensi untuk tidak bisa diteruskan.
Ada penolakan untuk perubahan. Nah, ini kalau di bagian resource-nya, sumber dayanya. Misalkan sumber dayanya itu orang-orangnya sudah kadung enjoy dengan traditional costing. Orangnya nggak mau mikir lagi, ya. Jadi maunya ya seperti yang dipahami saat ini. Jadi menolak kalau misalkan nanti harus mengimplementasi metode baru. Ya itu juga potensi untuk tidak bisa jalan. Nah, kurang keahlian, ya SDM-nya itu ya SDM yang dulu rekrutmennya itu hanya dasarnya wong sing rajin, ya wong sing geleman, wong sing manutan, nah cuman begitu aja. Padahal yang dibutuhkan itu nggak sekedar rajin, nggak sekedar wongnya jujur gitu kan, tapi orangnya itu juga harus punya basic untuk memahami beberapa metode yang baru, seperti ini. Atau mungkin integrasinya yang justru malah gagal, gitu ya. Artinya salah mengevaluasi, salah mengidentifikasi, salah membebani. Nah, jadi kesalahan demi kesalahan itu berpotensi gagal. Tapi potensi gagal itu bukan berarti kemudian berpotensi untuk tidak bisa dipakai, ya. Bukan. Jadi untuk mengatakan bisa atau tidak bisa dipakai itu nggak perlu nunggu terjadinya kegagalan, ya. Itu sebenarnya kan harus bisa dilakukan saat evaluasi awal dulu. Kita observasi, kemudian kita cek sumber daya yang ada itu mendukung atau tidak. Nah, di situ nanti sudah bisa kok menemukan ini saja bisa digunakan atau tidak. Jangan sampai nunggu gagal. Justru ketika gagal itu sebenarnya itu sudah bisa dipakai tetapi belum sempurna. Itu aja. Sehingga perlu dievaluasi. Bukan kok kemudian ditinggal, ya. Kalau mau meninggalkan ya di awal aja sekalian ketika diobservasi itu. Oh, belum bisa. Ini masih cocok pakai traditional costing. Ya sudah ditinggal, nggak usah dilanjut, gitu ya. Jadi jangan kok kemudian setengah-setengah dijajal dulu, nggak berhasil ditinggal. Wah, itu buang-buang segalanya, gitu kan ya. Nah, kalau bisa jangan begitu deh. Nah, sehingga sebenarnya ketika kita itu berhasil menggunakan EBM, sebenarnya itu sudah secara tidak langsung kita mampu membangun yang namanya akuntansi pertanggungjawaban. Ya. EBM, EBC itu kan satu paket tadi ya. Ketika kita bicara EBC tadi juga, itu tadi kan jelas proses yang dilakukannya. Ya. Contohnya apa? Tadi ada pembagian aktivitas. Artinya apa pembagian aktivitas itu? Pembagian aktivitas berarti di situ ada proses pertanggungjawaban yang jelas. Ini yang bertanggung jawab siapa? Proses ini siapa? Ini siapa? Jelas. Kemudian setelah pembagian aktivitas tadi kan kita membuat yang namanya parameter atau indikator. Ya. Ya, maka indikator itu nanti kita pakai untuk ukuran kinerja. Nah, sama. Di sini juga begitu. Di akuntansi pertanggungjawaban harus jelas ukuran kinerjanya, sehingga nanti yang bertanggung jawab jelas, masing-masing penanggung jawab itu jelas apa yang menjadi indikator dari keberhasilan kinerjanya. Harus mampu mencapai apa untuk dikatakan dia itu kinerjanya bagus. Atau kalau nggak mencapai itu berarti kinerjanya kurang bagus, ya. Nah, ketika itu semua sudah berjalan, tentunya nanti akan ada hasil, ada informasi, ada laporan. Nah, laporan itulah nanti yang dipakai untuk mengukur kinerja tadi. Ya, kita cocokkan dengan indikatornya. Sehingga nanti kita bisa membuat evaluasi kinerja. Nah, di dalam EBM itu semua menjadi satu rangkaian yang bersama-sama nanti jadi satu paket. Kalau di EBC itu tadi hanya dilihat berdasarkan bagaimana pembebanan biayanya, setelah EBM itu merancang proses alurnya, maka nanti di pertanggungjawaban itu juga melakukan hal yang sama. Ya. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau di pertanggungjawaban itu nanti ada impact, ada dampak. Jadi ketika sesuatunya itu berhasil, maka ada penghargaan. Kalau sesuatunya itu gagal, itu ada punishment-nya.
Nah, itu kalau kita bicara pertanggungjawaban. Nah, kalau bicara sampai di EBM saja, ya sampai ke evaluasi, selesai. Ya, nggak ada pertanggungjawaban, nggak ada penghargaan kalau di EBM. Ya. Tetapi kalau itu nanti kita sinkronkan dengan akuntansi pertanggungjawaban, ya apa yang dilakukan oleh EBM dan EBC tadi sudah oke, ya. Tinggal kemudian kita kasih reward kalau memang dia itu berhasil dan kita kasih punishment kalau memang gagal. Cuma begitu aja. Sehingga sudah menjadi satu kesatuan ya. Ya kenapa kok harus begitu? Karena tujuan akuntansi pertanggungjawaban itu sendiri yaitu apa? Mempengaruhi perilaku dalam cara tertentu sehingga seseorang atau kegiatan usaha itu akan disesuaikan untuk mencapai tujuan bersama. Kenapa ada punishment? Ya supaya orang lain itu tahu bahwa apa yang dilakukan oleh temannya tadi nggak benar. Ya, nah, kalau tahu nggak benar terus dibiarin aja kan berarti kan ya nggak ada evaluasi kan. Ya orang akhirnya nggak ngerti itu saja ini benar nggak kok dibiarin aja. Nah seperti itu sehingga nanti semakin banyak apa namanya perbedaan-perbedaan sulit nanti dikendalikan lagi. Nah, sehingga ada punishment. Nah, dengan punishment itu otomatis akan bisa mempengaruhi yang namanya perilaku orang lain. Sehingga orang itu tahu, oh itu nggak benar. Yang benar seperti ini, gitu saya harus seperti ini. Nah, gitu ya. Karena pertanggungjawaban arahnya ke sana. Nah, di akuntansi pertanggungjawaban itu nanti dibedakan jadi 3 jenis. Yang pertama itu pertanggungjawaban berdasarkan dari ini laporan keuangannya, ya. Jadi laporan keuangannya itu sudah sesuai tidak dengan realitas. Ada bukti-buktinya enggak? Seperti audit internal begitu ya. Nah, kemudian yang kedua berdasarkan aktivitasnya. Ya, jadi aktivitas-aktivitas yang dilakukan orang-orang itu tadi sebenarnya aktivitas yang sia-sia atau aktivitas yang memang diperlukan. Nah, kemudian yang ketiga adalah strategi. Nah, ini yang beda lagi ya. Di strategi ini belum ada di dalam EBM. Karena EBM itu hanya mengkondisikan manajemen. Ya. Strategi itu adanya di akuntansi pertanggungjawaban, makanya ada linknya lagi itu. Sehingga akan lebih baik kalau sebelum kita itu mengendalikan manajemen, maka ada strategi-strategi yang dirumuskan dulu. Nah, kalau lebih baik begitu. Tetapi kalau dibalik pun juga nggak apa-apa. Coba kita lihat dulu EBM-nya kayak apa, kemudian barulah dari EBM yang sudah terformat tadi, kita bangun strategi. Bangun strateginya gimana? Nah, itu juga bisa sih. Ini tergantung dari kebutuhan. Nah, kita terapkan strateginya ada di mana. Yang jelas di situ ada strategi. Nah, sekarang kita coba lihat satu persatu. Kalau misalkan berbasis fungsional itu apa? Yang pasti bisa memberikan tanggung jawab pada berbagai unit perusahaan dan mengatakan berbagai ukuran kinerja dalam bentuk keuangan. Ya, ini ukuran kinerja yang tadi masih sifatnya itu subjektif, ya. Ya, maka kita arahkan ke keuangan. Misalkan gini, mampu mereduksi biaya X, misalkan begitu ya, sampai dengan 10% karena mengingat terjadi revisi pada jumlah unit yang diproduksi sebanyak 10% juga. Nah, misalkan begitu. Ya, sehingga nanti kita coba cek hasil laporannya. Benarkah tereduksi minimal 10%? Nah, seperti itu. Sehingga itu nanti kita pakai sebagai sebuah ukuran kinerja dalam bentuk keuangan. Atau kalau secara akumulatif kinerja tim adalah mampu menghasilkan kenaikan pendapatan misalkan. Ya, pendapatan aja dulu, belum sampai ke laba bersih gitu ya. Nanti lambat laun setelah pendapatan baru menaikkan laba kotor, baru kemudian menaikkan laba bersih. Nah, jadi seperti itu. Nah, rata-rata hal seperti ini itu membutuhkan lingkungan yang stabil. Jadi segala sesuatunya itu diasumsikan ceteris paribus ya, jadi tidak ada apa-apa. Ya, semuanya berjalan normal, semua prosesnya itu tidak ada yang sangat mempengaruhi yang signifikan.
semua alokasi biayanya itu sama dengan standar biaya yang ditetapkan, nah seperti itu. Nggak ada persaingan, nggak ada tekanan, nah, itu akan lebih efektif sebenarnya. Efektif untuk ini, membuat ukuran kinerja berbasis keuangan. Oke, itu untuk sistem yang berdasar keuangan. Kemudian kalau berdasarkan aktivitas bagaimana? Yaitu sistem akuntansi pertanggungjawaban yang dikembangkan untuk perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan yang mengalami perbaikan berkelanjutan. Artinya gini, kita masih awal, ya, masih baru awal, tahap awal menerapkan EBC. Identifikasi aktivitasnya pun juga masih sederhana, masih belum banyak, ya. Tapi proses produksinya yang banyak tadi akhirnya dirasa mampu untuk membuat reduksi biaya. Nah, otomatis ketika mampu membuat reduksi biaya kan biaya jadi rendah, penghasilan jadi tinggi, toh. Nah, dengan tingginya penghasilan itu pasti akan berpikir bagaimana kalau kita meningkatkan produksi dan penjualan. Nah, dengan meningkatkan produksi dan penjualan otomatis butuh banyak sumber daya tambahan. Sehingga aktivitas semakin kompleks. Nah, aktivitas yang semakin kompleks itu berarti kan ada perbaikan yang berkelanjutan dari aktivitas yang sebelumnya. Nah, jadi begitu, aktivitasnya semakin kompleks, sehingga ada perbaikan lagi di aktivitas ini, ada perbaikan lagi di aktivitas ini. Nah, sehingga nanti di situ ada dua yang dijadikan orientasi. Yang pertama yang sifatnya non-keuangan, dan keuangan itu hanya berbicara terkait dengan bagaimana kita membangun proses yang efektif. Dan yang kedua juga dari aspek keuangannya, yaitu ketika kita sudah rasa proses yang kita susun tadi efektif, maka kita buat pembebanan biayanya. Nah, jadi seperti itulah kira-kira kalau untuk activity, ya. Nah, sehingga kita nanti bisa mencoba melihat perbandingan dari dua hal itu tadi, ya. Ya, yang pertama bagaimana kalau pertanggungjawabannya itu berdasarkan keuangan, bagaimana kalau pertanggungjawabannya itu berdasarkan aktivitas. Nah, nanti kita bandingkan berdasarkan beberapa parameter. Parameter pertama yang kita pakai misalkan dari pemberian tanggung jawabnya, misalnya level pemberian tanggung jawab itu pada tingkat keuangan itu berbeda dengan tingkat aktivitas. Kalau tingkat keuangan itu ya level pertanggungjawabannya itu di unit perusahaan, jadi lebih luas, ya. Kemudian melihat efisiensi dari operasionalnya. Ya, kemudian operasional itu hanya operasional per bagian saja. Lokal itu artinya per bagian. Ya. Kemudian akuntabilitas orang-orangnya. Jadi orang-orang itu bisa dipercaya enggak? Jujur enggak? Ketika dia mengelola itu sesuai dengan perencanaan enggak? Nah, kemudian yang terakhir dilihat dari sisi hasilnya. Hasil itu juga hasil secara parsial di bagian itu. Ya, yang tadi kita keluarkan operasionalnya. Nah, tapi kalau berdasarkan aktivitas lebih luas, ya. Unitnya itu tidak di unit perusahaan, tapi unitnya ada di proses. Ada di seluruh proses itu, ya. Nah, loh Pak, tadi kan nggak bisa Pak kita ngelihatnya bareng-bareng. Ya memang nggak bareng-bareng ngelihatnya. Tetapi melihat aktivitas-aktivitas secara bertahap di semua bagian. Jadi mungkin di satu waktu kita hanya lihat di bagian produksi tok. Di waktu lain kita lihat di bagian marketing, bagian lain di bagian penjualan, dan seterusnya begitu. Ya, itu namanya proses atau aktivitas. Kemudian pertanggungjawaban yang berikutnya adalah efisiensi dari keseluruhan, karena tadi prosesnya itu kan kita membuat proses secara utuh, ya. Jadi kita evaluasi efisiensinya itu ya evaluasi efisiensi secara utuh dari semua proses yang kita buat tadi. Gitu. Akuntabilitas juga begitu. Akuntabilitas tidak hanya perorangannya, tapi tim. Karena kita melihatnya lebih luas. Jadi bagaimana tim itu mampu memberikan sebuah akuntabilitas informasi. Ada yang disembunyiin enggak? Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada yang keempat, yaitu terkait dengan hasil. Hasilnya itu tidak hanya di satu bagian tertentu saja. Karena kita melihat aktivitas itu untuk keseluruhan, kan? Berarti ya
Hasilnya juga hasil secara keseluruhan. Apakah pendapatannya naik, apakah biayanya turun, apakah penggunaan asetnya itu tertib. Nah, sehingga dari aspek pemberian tanggung jawab nanti kita bisa membedakan keduanya dari sisi itu. Tujuannya apa membedakan ini? Ya tujuannya untuk melakukan ini apa plotting ya, plotting kegiatan supaya tidak tumpang tindih ya. Jangan sampai salah membebankan sesuatu yang seharusnya itu dasar dari aktivitas keuangan. Ya, ya nanti tidak match, tidak fair. Ya, tidak fair. Makanya harus tahu tempatnya masing-masing. Kemudian bagaimana mengukur kinerja? Ya, ukuran kinerja keuangan dan aktivitas beda. Ya, kalau ukuran kinerja berdasarkan keuangan itu ya anggaran, misalkan ya punya anggaran berapa, anggaran per unit maksudnya ya. Kemudian punya standar biaya yang harus diikuti. Misalkan kalau transport nih, transport itu untuk bahan bakar itu berapa standarnya untuk 1 minggu. Nah, kemudian standar itu kita tetapkan sehingga muncullah standar yang baku. Ya, jadi standar baku itu ya tidak berubah setiap saat. Ya, standar yang baku itu sekali diterapkan ya nanti dievaluasinya itu lama begitu. Nah, itu namanya standar statis. Ya, standar statis itu dilihat berdasarkan penggunaan biaya saat ini. Idealnya berapa? Karena sekarang logis enggak kalau kita bebani seperti itu, sebesar itu. Nah, jadi dasarnya adalah kemampuan yang kita miliki saat ini. Ya, kalau saat ini misalkan kita belum mampu untuk membelikan masing-masing bagian itu mobil sendiri-sendiri, misalkan ya, sehingga nanti kita hanya cukup punya 1 mobil kemudian bergantian. Nah, itu standar kita saat ini. Jadi standarnya ya 1 mobil itu. Itu namanya dasar keuangan. Jadi sesuai dengan kapasitas keuangan yang dimiliki. Kalau aktivitas lebih luas, ya sama dengan yang tadi. Karena kita bicara aktivitas, sehingga bicaranya adalah bagaimana aktivitas itu mampu terus berproses. Sehingga standarnya juga standar yang berorientasi pada proses. Ya, prosesnya seperti apa? Oh, seperti itu. Oh, proses seperti itu nanti ada kemungkinan berkembang nggak? Oh, ada kemungkinan berkembang. Oke, sekarang dikembangkan aja sekalian prosesnya. Yang seharusnya hanya 3 level menjadi 4 level. Nah, sehingga standarnya mengikuti proses yang hasil pengembangannya tadi. Nah, ketika mengembangkan proses, tentunya kan orientasinya satu, yaitu apa? Mampu memberikan hasil lebih. Nah, hasil lebih itulah yang kita sebut dengan nama nilai tambah. Ya, nggak mungkin kita akan membuat aktivitas tambahan kalau kita tidak memperoleh hasil yang lebih. Ya. Jadi kan kita rugi, nambah biaya, hasilnya pancet, ya, rugi kan. Nah, oleh karena itu maka harus kita pastikan bahwa apa yang kita tetapkan itu nanti akan berpotensi menghasilkan tambahan lebih. Gitu ya. Nah, oleh karena itulah maka kita selalu mengikuti proses itu. Aktivitas itu kan tidak bisa langsung kita kunci hanya pada satu kegiatan yang sama terus tiap saat. Walaupun SOP-nya itu sama, tetapi bisa saja terjadi ini ya improvisasi pada pelaksanaan aktivitasnya. Sehingga standarnya nggak boleh statis. Beda dengan keuangan. Kalau keuangan harus jelas sekian rupiah statis itu ya. Kalau aktivitas dinamis. Dinamis itu artinya gini, bukan kok kemudian standarnya ganti-ganti itu enggak. Ya, itu dinamisnya itu artinya kita membangun sebuah ring. Ya, nanti aktivitasnya itu bisa dimulai dari kegiatan A, B, C, D sampai dengan E. Nah, sehingga setelannya itu ada 5, misalkan begitu, sampai E. Nah, itu yang disebut standar dinamis. Jadi, kalau A nggak bisa pakai B, bisa pakai C, bisa pakai D, dan nah, kemudian orientasi akhirnya adalah optimalisasi hasil. Nah, sehingga tidak seperti di keuangan. Kalau keuangan kan ya saiki standar piro, yes kuis yang dipakai untuk standar. Kalau aktivitas enggak. Kalau aktivitas itu kemampuan dari SDM yang
ada di situ itu sejauh mana kalau kita optimalisasikan gitu ya, sehingga nanti tidak ada yang namanya potensi-potensi yang nganggur gitu ya, semuanya bisa terpakai. Nah, kemudian yang ketiga adalah evaluasinya. Bagaimana mengevaluasi kinerja keuangan? Ya, efisiensi keuangannya, biaya yang bisa dikendalikannya, bagaimana tadi bisa mematuhi standar biayanya, kemudian kita ukur pakai rasio-rasionya itu. Nah, itu kinerja keuangan. Ya, kalau kinerja aktivitas, ya bagaimana efisiensi waktu, bagaimana kualitas itu bisa diperbaiki, bagaimana biaya bisa dikurangi, bagaimana kita bisa terus mampu memenuhi kebutuhan tren. Nah, seperti itu. Jadi lain ya. Jadi kalau kita bicara aktivitas itu artinya kita bicara kegiatan yang saat ini terjadi atau yang akan terjadi. Jangan kalau kita bicara keuangan itu adalah kemampuan yang saat ini kita miliki. Ya, jadi itu bedanya. Kemudian yang terakhir adalah masalah penghargaan. Ya, bagaimana penghargaan itu diberikan? Ya kalau keuangan ya berdasarkan kinerja keuangannya gitu ya. Oh, ini mampu mencapai profitabilitas naik 10%. Nah, oke, kalau gitu dikasih penghargaan. Nah, penghargaan itu bisa penghargaan individual, bisa juga tim ya. Tapi kalau penghargaan tim itu biasanya dihargai berdasarkan aktivitasnya. Ya, kalau keuangan itu ya lebih fokus ke orang ya. Wah, ini bisa naik haji. Nah, misalnya begitu. Pilih naik haji atau naik gaji. Nah, ya nggak apa-apa naik haji atau dikasih promosi, misalkan ya, nanti diangkat jadi manajer. Atau nanti kalau hasil labanya itu naik, maka setiap kenaikan laba, maka 1% dari kenaikannya itu nanti jadi jasa produksi, misalkan itu bagi bersama, dinikmati bareng rata, misalkan begitu, tidak membedakan jabatan, misalkan begitu. Itu misalkan loh ya, ya belum tentu nanti pasti melakukan begitu, tergantung dari tujuannya. Nah, untuk kenaikan gaji, promosi, bonus itu di aktivitas sama di bagian di dasar keuangan itu sama, ya. Sama ya. Yang membedakan cuma dua tadi aja. Kalau keuangan tadi kinerjanya kinerja keuangan, tapi kalau aktivitas ya kinerja dari berbagai aspek yang melakukan aktivitas itu. Jadi hasil evaluasi aktivitas. Dan penghargaannya kalau di keuangan itu ya individual, kalau yang aktivitas kelompok. Nah, cuman itu aja bedanya, yang lain sama. Nah, ini kalau kita melihat perbandingan pertanggungjawabannya. Nah, untuk bisa melakukan itu semua, sia-sia sebenarnya kalau itu semua kita bicarakan, tapi kita tidak merencanakan bagaimana yang seharusnya atau yang efektif. Maka pertama kali, seperti yang tadi saya sampaikan, kita harus menentukan bahwa semua aktivitas yang dilakukan itu harus menghasilkan nilai tambah, PVA, present value activity, atau kita analisis juga bisa present value analysis. Hal itu merupakan hal yang paling fundamental. Ya, kenapa? Karena kita percuma ngomong terlalu jauh kalau misalkan hal-hal yang dari sisi aktivitasnya aja belum jelas. Nah, aktivitas itu sebenarnya adalah dasar untuk menilai akuntabilitas dari semua proses yang ada di dalam sistem-sistem yang ada. Akuntabel enggak sebenarnya? Ya. Kalau akuntabel biasa berarti proses itu memiliki sebuah aktivitas yang bisa diarahkan ke tadi ya, ke ABM ataupun EBC. Ya, kalau nggak bisa ya nggak akan jalan gitu ya. Ya, karena nggak ada kaitannya nanti jadinya. Nah, untuk melakukan itu semua, maka nanti kita akan melihat dari 3 jenis analisis dan pengukuran ya. Yang pertama adalah analisis penggeraknya atau drivernya tadi. Kita lihat
Ya, bagaimana menentukannya, analisis aktivitasnya, dan cara mengukur kinerja aktivitas. Penggerak atau trigger. Ya, trigger itu adalah pemicu. Ya. Pemicu munculnya biaya. Ya, sehingga analisisnya adalah analisis yang dipakai untuk mengetahui akar pemicu munculnya biaya tersebut. Nah, pemicu itu nanti akan dipakai untuk memperbaiki aktivitas tersebut sebenarnya sudah layak berjalan seperti itu saja atau perlu ada revisi-revisi lagi. Misalkan tata letak pabrik, ya. Layoutnya harus jelas karena tata letak itu jadi trigger untuk semuanya. Misal begini, kita tahu bahwa di gudang kita itu ya apa namanya hanya satu ruangan gitu ya, satu ruangan di mana ruangan itu cuma ada satu pintu, yaitu pintunya di depan tok. Padahal ruangan itu panjang, yang memanjang ke belakang. Di belakang nggak ada pintu, di samping nggak ada pintu. Ya, pintunya jadi depan tok. Nah, dari bentuk layout gudang seperti itu aja, maka kita harus pinter-pinternya mengatur bagaimana kita bisa menggunakan barang yang kita simpan di gudang itu sebelum expire. Nah, oleh karena itulah maka bagian accounting mungkin berpikir begini, oh, karena barang-barang di gudang itu cepat expired, maka barang yang saya beli duluan harus dipakai duluan. Sehingga dia menetapkan metode persediaannya adalah FIFO, first in, first out. Nah, sekarang bayangin aja, karena gudangnya nggak ketok. Ketika kita pakai first in, first out, berarti kan barang yang datang duluan itu kan dipakai duluan. Kan? Padahal barang yang datang duluan itu pasti naruhnya itu paling ujung sana. Ya, di gudang paling belakang sana. Kan? Nah, datang duluan. Kemudian datang berikutnya ada di depannya lagi, di depannya lagi, di depannya lagi, gitu sampai penuh gudangnya. Bayangin sekarang, kalau mau pakai bahannya aja harus ngambil di paling ujung belakang, padahal depan-depannya udah ketutup oleh barang-barang yang datang setelah itu. Itu aktivitasnya bernilai tambah atau tidak? Aktivitasnya itu butuh biaya yang lebih sedikit atau lebih banyak. Dari situ aja sudah bisa dibayangkan kan. Ya tentu saja yang namanya kuli-kulinya itu butuh biaya tambahan lagi karena dia disuruh mindahin barang-barang yang ada di depannya. Hanya untuk mengambil barang yang ada di paling ujung belakang sana. Gara-gara apa? Nggak ada pintu di gudang belakang. Nah, inilah yang kita sebut dengan nama analisis penggerak. Ya. Nah, itu jadi pemicu semuanya loh ya. Niatnya itu mau mereduksi biaya, justru malah nambahi biaya. Nah, kalau gitu gimana? Ya kita atur ulang aktivitasnya. Nah, itu. Ya, jadi kita tahu kan, kita evaluasi kan tadi aktivitasnya salah kalau begitu. Lek ngono, lek numpuk barang itu ya juga penuhin gudangmu itu. Kasian lah jalan di samping. Jadi setidaknya nanti kalau kita mau ngambil yang paling belakang itu di samping pinggir tembok sebelah kiri atau kanan itu ada jalan sehingga bisa ngakses langsung ke belakang tanpa harus mindahin yang ada di depannya. Nah, misal seperti itu. Ini disebut analisis penggerak. Kemudian analisis berikutnya adalah aktivitas, yaitu proses untuk mengidentifikasi, menjelaskan, dan mengevaluasi berbagai aktivitas yang dilakukan perusahaan. Sehingga di situ nanti harus sesuai dengan catatan pihak yang menerapkan EPM tadi. Manajemen, ya, aktivitas apa saja yang dilakukan, berapa banyak orang yang melakukan aktivitas itu, nah, waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan itu tadi seperti apa, penilaiannya bagaimana, seperti contoh truk yang tadi saya sampaikan di depan tadi ya, di awal tadi ya. Nah, seperti itu namanya analisis aktivitas. Nah, sehingga ya seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa untuk menilai aktivitas itu ada dua klasifikasinya. Yang satu yang bernilai tambah, yang satu yang tidak bernilai
tambah. Sebisa mungkin kita reduksi yang tidak bernilai tambah. Ya, yang kita fokuskan yang bernilai tambah saja. Karena itulah yang nanti akan menghasilkan. Seperti apa bernilai tambah itu? Yaitu aktivitas yang dibutuhkan untuk dapat bertahan dalam bisnis. Jadi yang memang menghasilkan sesuatu yang bisa membuat bisnis itu terus semakin baik. Gitu kan. Itu yang didasari oleh peraturan, misalkan ya sudah ada SOP. Jadi ya aktivitas yang bernilai tambah adalah aktivitas yang sesuai dengan standar operasional prosedur tadi. Nah itu yang pertama. Apakah yang tidak sesuai SOP itu nggak bernilai tambah? Belum tentu. Ya, itu ada kelompok yang namanya aktivitas discretionary. Ya. Tapi ada syarat-syaratnya untuk bisa jadi bernilai tambah karena yang disebut discretionary itu kadang bisa bernilai tambah, kadang malah enggak, gitu kan. Ya, yang jadi bernilai tambah itu discretionary yang bagaimana? Yang pertama, yang menghasilkan perubahan kondisi. Ya, misalkan tadi semula truknya 3, kemudian kita ganti cuma tinggal 1, kan berubah semua kondisinya nih. Nah itu sebenarnya masuk kategori aktivitas discretionary. Kalau SOP-nya kan sama, mau 3, mau 1, truknya ya SOP-nya sama untuk ambil barang dari gudang itu kayak apa. Nah, seperti itu. Kemudian perubahan kondisi yang tidak dapat dicapai melalui aktivitas sebelumnya. Misalkan gini, gara-gara truknya tinggal 1, secara waktu sih oke, tapi secara kapasitas barang yang dibawa, nah itu ternyata kurang, gitu loh. Nah, otomatis kalau begitu kita gedein truknya, nah begitu. Sehingga kalau semula itu tidak mampu membawa semua barang gara-gara boxnya itu kecil, maka sekarang truknya kita tambah gede, sehingga boxnya jadi lebih besar untuk membawa banyak barang. Nah, begitu. Dan yang ketiga, aktivitas yang memungkinkan berbagai aktivitas lain dilakukan. Ya, triger. Jadi trigernya aja. Misalkan tadi gara-gara apa namanya truknya tinggal 1, maka driver yang 2 tadi pindah. Ya, dia punya pekerjaan baru lagi di tempat yang lain, misalkan begitu. Ya. Oke, itu contohnya ya. Jadi saya tidak ngambil contoh yang ada di slide itu karena nanti agak sulit dibayangkan. Yang ambil contoh yang ringan-ringan aja deh. Sedangkan yang tidak bernilai tambah itu apa? Yang tidak bernilai tambah itu yang nggak ada gunanya sih sebenarnya. Ya. Sakjane itu nggak ada gunanya, tapi tetap dilakukan. Nah, kenapa nggak ada gunanya kalau tetap dilakukan? Ya karena kadang itu sudah jadi kebiasaan, gitu ya. Sesuatu yang mungkin sulit untuk dihilangkan menjadi kebiasaan. Jadi walaupun itu saja tidak ada nilai tambahnya, tapi tetap dilakukan. Ya, tuh. Misalkan ini pekerjaan ulang karena produk cacat, ya tidak ada nilai tambahnya. Ya, karena apa? Ya kesalahan proses tadi. Oke, ya itu kalau tidak bernilai tambah itu intinya seperti itu aja karena kondisinya itu bisa beda-beda ya. Bisa jadi sebenarnya di satu tempat itu masih dianggap bernilai tambah, tapi di tempat lain itu bisa dianggap tidak bernilai tambah. Makanya tergantung dari tujuannya nanti. Nah itu semua maksudnya adalah untuk membuat pengurangan biaya. Ya, karena kalau mampu mengurangi biaya secara signifikan, berarti nanti kan kita mampu untuk menghasilkan ini ya sisa. Sisa itu nanti masuk ke dalam ini apa perolehan lagi sehingga kita bisa mengeliminasi yang namanya pemborosan. Ya. Nah, selain itu juga karena memang kita ingin supaya aktivitas itu nanti tetap bisa semakin membaik. Sehingga paling tidak ada 4 hal yang nanti bisa kita lakukan supaya biaya itu bisa kita kurangi. Yang pertama tadi kita eliminasi aktivitasnya seperti kasusnya truk tadi. Kemudian kita pilih-pilihlah aktivitas yang bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Atau mungkin setelah kita tahu bahwa aktivitasnya itu tetap bisa dilakukan, tetapi kita kurangi prosesnya. Ya kita reduksi, ini nggak perlu. Proses ini dihilangkan aja. Tinggal proses ini sama proses ini. Nah itu sudah mengurangi biayanya nanti. Atau kalau gitu digabungkan aja aktivitasnya. Oh aktivitas ini sama ini kan sama nih. Ngapain harus dilakukan
beda waktu sama waktu orang yang berbeda. Jadi satu aja. Nah, digabung gitu ya. Nah, digabung. Misalkan begitu. Nah, itu semua kan orientasinya nanti bisa mengurangi biaya. Nah, oleh karena itulah ada 3 ukuran yang dipakai untuk kinerja aktivitas ya. Yang pertama ukuran secara keuangan, artinya kita harus mampu mengukur efisiensinya. Ya. Ada analisis efisiensi, ya biasanya begitu. Oke, ukurannya pakai rasio efisiensi, ya, misalkan begitu. Itu kalau pakai data keuangan. Tapi kalau non keuangan gimana? Ada 2. Yang pertama kita coba lihat kualitas dari pekerjaannya dan kualitas dari barangnya. Ya, apakah pekerjaan tadi berkualitas nggak? Kadang dikerjakan iseng, asal-asalan. Nah, itu kan nggak berkualitas namanya. Ya, setengah hati, nggak niat, nggak ada kualitas, gitu ya. Sama-sama melakukan aktivitas, sama-sama mengorbankan waktu, sama-sama mengorbankan biaya, tetapi kualitasnya kurang. Kan rugi. Ya, makanya diukur kualitasnya. Ya. Jadi yang dijalankan hanya yang baik, memiliki kualitas yang baik. Dan yang ketiga jelas waktu. Ya. Karena kita tidak bisa melupakan waktu. Karena salah satu ukuran dari kinerja aktivitas itu semakin cepat waktu yang dibutuhkan untuk berproses dengan kualitas yang sama. Maka itu bisa disebut efisiensi waktu. Otomatis itu berujung pada efisiensi biaya. Ya. Listriknya lebih sedikit, misalkan, atau kalau pakai mesin ya bahan bakarnya lebih sedikit. Ya. Jam kerjanya juga semakin pendek sehingga biaya untuk tenaga kerja tidak langsungnya juga semakin kecil. Seperti itu. Nah, kemudian ukuran keuangan itu meliputi beberapa aspek ini nanti ya. Laporan biaya yang bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Tren dalam laporan biayanya. Perbaikan yang akan dilakukan nanti kalau sudah tahu bahwa ada kelemahan. Benchmark. Benchmark itu mencoba melihat beberapa peluang-peluang yang bisa dikerjakan berikutnya. Siklus hidup. Ya. Di mana nanti itu bisa berproses ulang. Nah, itu ukuran kinerja aktivitas keuangan. Ya. Sedangkan untuk ini pelanggan dan pemasok, ya, nah, itu beda lagi ya. Karena pelanggan dan pemasok itu kan orang di luar usaha kita. Nah, itu lebih baik itu ini dihitung tersendiri. Ya. Jadi activity-nya itu dihitung terpisah, tidak digabung jadi satu dengan activity yang ada di perusahaan atau organisasi yang kita bicarakan ini tadi. Oke, nanti aja itu. Nah, sekarang kita coba lihat ilustrasi. Kalau misalkan kita ini ingin mencoba melihat efisiensi dari aktivitas biaya berdasarkan dari pesanan dari pelanggan. Misalkan begitu. Kita buat perbandingan. Ada 11 pembeli utama, di mana ABC itu digunakan untuk membebankan biaya produksi, ya. Yang mana dari 11 pembeli itu terdiri dari 2 kelompok rekening. Satu rekening itu ini ya terlihat paling banyak melakukan transaksi, ya 50% lah sampai begitu ya. Dari total penjualan itu 50% itu hanya untuk satu rekening itu. Sedangkan yang 10 rekening yang lain, kelompok yang kedua, yaitu kecil-kecil, ya pelanggannya itu pelanggan kecil-kecil semua, tapi ada 10 jumlahnya. Ya, jadi di sini perbandingnya adalah ada 1 pelanggan, tetapi transaksinya banyak, dan ada 10 pelanggan, tapi transaksi masing-masing 10 itu tadi dikit-dikit. Ya. Nah, sekarang kalau kita hitung
aktivitasnya dari pelanggan itu tadi coba seperti apa. Nah, katakanlah seperti ini data berikutnya. Unit yang dibeli ya ada totalnya 1 juta unit ya. Di mana dari total 1 juta unit tadi 500.000 separuhnya itu hanya 1 pelanggan yang melakukan, disebut pelanggan besar. Sedangkan sisanya separuhnya itu diecer untuk 10 pelanggan yang kecil-kecil tadi. Ya, ecer di situ. Nah, karena pelanggan besar, tentunya kan jumlah pesanannya nggak banyak nih. Katakanlah dari 500.000 unit tadi hanya 2 kali pesanan. Ya, sedangkan pelanggan kecil-kecil untuk 500.000 unit tadi sampai 200 pesanan. Ya. Sehingga total pesanannya 202. Nah, tindakan penjualannya juga begitu, karena cuma 2 kali pesanan, maka sedikit. Pelanggan besar itu tindakan penjualannya hanya 10 kali melakukan penjualan. Ya, anggaplah penjualannya itu adalah pengiriman, ya 10 kali pengiriman dari 500.000 unit tadi. Tetapi karena pelanggan kecil-kecil tadi jumlahnya ada 10, maka ya dia harus melayani 10 pelanggan itu bersama-sama. Sehingga biaya produksinya, tindakan penjualannya juga semakin banyak. Menjadi 210 kali tindakan. Ya, total jadi 220 ya. Nah, biaya produksi, biaya pemenuhan pesanan, dan biaya tenaga penjualan itu sama. Ya, baik pelanggan besar maupun pelanggan kecil itu sama. Nah, jumlahnya seperti itu. Oke, itu datanya seperti itu. Jadi ada 2 data. Data yang pertama adalah kondisinya, data yang kedua adalah alokasinya. Nah, berdasarkan dari data tersebut, maka kita diminta untuk melihat sebenarnya lebih gede mana sih biaya yang keluar antara 1 pelanggan besar dan 10 pelanggan kecil-kecil tadi. Lebih banyak mana biaya yang keluar? Dalam posisi jumlah yang dibeli sama. Ya. Tetapi dilihat dari aktivitasnya, itu banyak aktivitas pada pelanggan yang kecil-kecil. Apakah dengan banyaknya aktivitas itu dengan serta-merta biayanya lebih besar? Ya, sekarang kita lihat. Cara ngitungnya adalah seperti ini. Pertama, kita hitung dulu tarif aktivitas pemenuhan pesanan. Ya. Biaya pemenuhan pesanan yang dialokasikan totalnya kan 404.000 nih. Ya kan? Nah, kemudian jumlah pesanannya kan ada 202 pesanan yang dibuat. Nah, sehingga kita coba hitung aja 404.000 bagi 202 pesanan. Sehingga ketemu 2.000 per pesanan. Nah, sekarang kita lihat pelanggan besar. Berapa kali dia pesan? Hanya 2 kali. Kalau hanya 2 kali, berarti kan 2.000 kali 2. Hanya 4.000 aja. Sedangkan yang pelanggan kecil tadi kan sampai 200 kali kan pesanannya. Nah, ini. Nah, berarti kan 2.000 kali 200. Yang satu itu biaya pemenuhan pesanannya cuma 4.000, yang pelanggan banyak tadi sampai 400.000. Nah, ya kelihatan itu. Biaya pemenuhan pesanannya lebih besar yang pelanggannya banyak. Sekarang tarif aktivitas penjualannya. Kita lihat. Jumlah tindakan penjualannya kan 220. Ya. Nah, sedangkan ini jumlah biaya tenaga kerjanya itu kan sampai 220.000. Ya kan? Berarti kita bagi aja 220.000 per 220 tindakan penjualan, ketemu 1.000 per tindakan penjualan. Ya, sekarang kita lihat yang pelanggan besar tadi berapa tindakan aja? 10. Yang kecil 210. Nah, ini jadi pengali. 1.000 per tindakan dikali 10 kali tindakan ketemu 10.000. Nah, 1.000 tindakan kali 210.000 tindakan ketemu 210.000. Sehingga kita masukkan ke sini. Biaya tenaga penjualannya yang pelanggan besar cuma 10.000, yang pelanggan kecil-kecil sampai 210.000. Dari situ sudah kelihatan. Ternyata semakin banyak pelanggan yang kita miliki, jika dia belinya itu eceran,
justru biayanya semakin besar. Nah, secara kasar seperti itu disimpulkan, atau bisa ada dua seperti ini ya. Sehingga dari perhitungan tersebut ada pertanyaan seperti ini. Mengapa lebih sulit menjual kepada pelanggan kecil? Ya, mengapa kok tindakan penjualan itu lebih banyak dibutuhkan untuk pelanggan kecil? Apakah mereka kurang informasi? Ya namanya pelanggan kecil kan ya banyak ya orangnya, banyak situasinya. Sehingga bisa jadi ya karakteristiknya bermacam-macam. Nah, itulah yang menjadi trigger dari munculnya tambahan biaya. Jadi usahakan nanti pelanggan kecil itu dimotivasi untuk menjadi besar. Sehingga lebih baik kita hanya fokus pada pelanggan-pelanggan besar aja kalau ingin jumlah biaya yang kita keluarkan lebih sedikit untuk pelanggan. Nah, untuk pelanggan loh ya ini, bukan untuk produksi loh ya, beda lagi. Nah, itu. Oke. Nah, dari beberapa hal tersebut ya, kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya untuk melakukan perencanaan ya, di dalam sebuah aktivitas itu harus dikelompokkan dulu berdasarkan dari ini bagian atau kelompok ya, atau orang-orang yang sedang mengurusi kegiatan itu. Ya. Pecah dulu. Oh, ini bagian produksi, jadi tersendiri. Bagian marketing itu sendiri, yang ngurusi pelanggan seperti ini tadi. Bagian nanti administrasi sendiri. Atau mungkin kalau di produksi itu terlalu luas, nanti pecahin lagi. Ya, jadi begitu, pecah-pecah lagi. Harapannya dengan dipecah-pecah itu tadi kan akan kelihatan aktivitasnya. Sampai pada aktivitas yang paling kecil. Nah, kemudian barulah kita coba lihat mana yang bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Bukan berarti kemudian yang tidak bernilai tambah itu nggak perlu dilakukan, loh ya, enggak. Ya tetap dilakukan, enggak apa-apa, tapi tidak diberi pembebanan biaya. Jadi pembebanan biayanya nanti gabung dengan yang bernilai tambah saja. Nah, dari situ kemudian nanti bisa kita jalankan. Barulah muncul evaluasi. Evaluasi itu harapannya bisa dilihat dari sisi efisiensi biayanya secara rupiah, ya, dan bisa dilihat dari dimensi prosesnya, terlalu panjang atau tidak, berbelit-belit atau tidak. Karena terlalu ribet prosesnya akan menimbulkan masalah baru. Ya, waktunya semakin lama, biayanya semakin banyak, orangnya semakin bertambah. Nah, seperti itu. Makanya kita buat seefisien mungkin kegiatannya. Nah, kalau itu semua sudah terencana, dijalankan, maka nanti ada dimensi yang ketiga, yaitu reward and punishment dari hasil evaluasinya. Nah, dari reward and punishment tentunya nanti akan kelihatan manakah kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tetap layak untuk dilakukan dan mana yang itu sebenarnya tidak layak dan harus disesuaikan lagi. Oke, jadi di dalam ABM kesimpulannya seperti itu dalam mengendalikan activity. Ya. Nah, sehingga kita bisa arahkan pembebanan biaya yang lebih tepat. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Absen saya lihat sudah banyak yang absen ya, karena saya setting jadwalnya itu sudah beberapa waktu yang lalu. Ya monggo, atau yang belum absen monggo silakan absen ya. Yang mungkin belum absen. Cuman kemarin saya masih dapat informasi dari mahasiswa katanya kok nggak bisa akses SIMTIK ya. Ya makanya nanti kalau merasa hadir
kemudian di absennya nggak bisa diakses, ya nanti di WA aja ke saya ya. Nanti saya absenkan. Yang penting hadir saat ini. Ya, semoga bisa akses ke Simtiknya sehingga bisa absen sendiri karena beberapa waktu ini bagian IT sedang melakukan pemindahan server. Jadi ya, semoga tidak mengganggu. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Jika memang belum ada yang ditanyakan, ya nggak apa-apa. Nanti kita tunggu sampai dengan ada pertanyaan di WA. Next week kita tetap lanjut untuk membahas materi kita berikutnya sampai dengan nanti menjelang kita ujian akhir semester. Ya, alhamdulillah saat ini kondisi pandemi mulai membaik. Ya, semoga nanti di semester berikutnya yang ke depan ya, moga-moga ya kita sudah bisa kembali kuliah luring ya, tatap muka di kelas. Karena sehebat-hebatnya kuliah daring itu ya efisiensi untuk penyampaian materinya juga masih tetap kurang. Ya, kita nggak ngalah ketemu langsung. Ya, tapi apapun medianya yang penting satu, yaitu niat untuk belajar. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.